Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Susmaya Putri, mahasiswi D3 Perawatan Universitas Muhammadiyah Riau. NIM 200201024. Di sini saya ingin membacakan PowerPoint saya yang berjudul Masalah Perawatan pada Multiple Sclerosis untuk memenuhi mata kuliah perawatan medikal bedah 2 dengan dosen pengampu Nurse Isnaniar Escape MCAP. Apa itu multiple sclerosis? Multiple sclerosis merupakan suatu penyakit yang berpotensi menyebabkan kelumpuhan pada sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Pada penderita multiple sclerosis, sistem imun pada tubuh justru akan menyerang lapisan pada lemak yang melindungi serabut saraf, sehingga menyebabkan miskomunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Penyakit ini bisa menyebabkan kerusakan permanen atau penurunan fungsi saraf. Gejala dari MS sangat beragam dan tergantung pada jumlah saraf yang mengalami kerusakan. Sayangnya, kondisi ini tidak bisa diobati. Pengobatan yang dilakukan untuk multiple sclerosis biasanya bertujuan untuk membantu proses pemulihan dari serangan MS dan mengurangi gejala. Secara global, sekitar 2,1 juta orang menderita MS. Peluang mengidap MS beragam, tergantung grup etnik yang berbeda-beda. Penyakit ini mampu teratasi dengan mengurangi faktor resiko. Jenis-jenis multiple sclerosis. Yang pertama, multiple sclerosis relapsing remitting. Pasien akan merasakan gejala yang muncul dan kemudian menghilang jika mengalami tipe MS yang satu ini. Serangan akan muncul secara tiba-tiba selama berulang kali, lalu menghilang dengan sendirinya. Yang kedua, multiple sclerosis progresif sekunder. Tipe MS yang satu ini terjadi setelah beberapa tahun pasien mengalami MS relapsing remitting. Pola serangan dari tipe ini adalah gejala yang bertahan lebih lama. Meski begitu, jumlah serangan menjadi lebih sedikit daripada sebelumnya. Yang ketiga, multiple sclerosis progresif primer. Multiple sclerosis tipe ini dimulai dari tidak adanya serangan. Akan tetapi, serangan akan perlahan-lahan bertambah semakin parah seiring jalannya waktu. Yang keempat, multiple sclerosis progresif relapsing. Dibandingkan tipe MS lainnya, tipe yang satu ini tergolong jarang terjadi. Biasanya tipe ini dimulai dengan kondisi yang muncul secara perlahan. Tetapi, semakin berjalannya waktu, kondisi akan memburuk secara cepat. Gejala multiple sclerosis. Yang pertama, masalah kandung kemih. Kedua, depresi. Ketiga, pusing kepala atau vertigo. Keempat, kelelahan. Kelima, gangguan koordinasi atau atasia. Keenam, gangguan saraf sensorik. Ketujuh, tegang otot. 8, sensitivitas terhadap suhu. 9, tremor. 10, gangguan dengan ingatan jangka pendek dan konsentrasi. 11, masalah pada penglihatan. 12, kelemahan. Penyebab multiple sclerosis. Penyebab utama dari MS belum dapat diketahui. Kondisi ini dianggap sebagai gangguan autoimun karena sistem imun tubuh menyerang jaringan pada tubuh. Sistem imun tubuh menghancurkan zat lemak yang melindungi serabut saraf pada otak dan sumsum tulang belakang. Zat lemak ini disebut mielin. Ketika mielin ini rusak, serabut saraf pun menjadi tak terlindungi. Hal ini dapat mempengaruhi serabut saraf seperti melamban atau terhalang-halangi. Meski begitu, masih belum dapat dipastikan bagaimana MS bisa terjadi pada individu. Hal ini diperkirakan terjadi dengan adanya kombinasi antara faktor genetik atau keturunan dan faktor lingkungan. Mengapa penderita multiple sclerosis kesulitan mengontrol gerakan anggota tubuhnya? Multiple sclerosis akan menimbulkan gangguan pada penglihatan dan gerakan tubuh. Saat terjadi multiple sclerosis, sistem kekebalan tubuh menyerang lapisan lemak yang melindungi serabut saraf atau mielin. Hal ini menyebabkan gangguan komunikasi antara otak dan seluruh tubuh. Faktor resiko multiple sclerosis. Menurut Mayo Clinic, faktor resiko untuk multiple sclerosis adalah yang pertama usia, kedua jenis kelamin, ketiga riwayat kesehatan keluarga, keempat infeksi tertentu, kelima ras, keenam cuaca, ketujuh kekurangan vitamin D, 8 penyakit gangguan autoimun, 9 merokok.
Komplikasi multiple sklerosis. Yang pertama, kekakuan otot kelumpuhan khususnya pada area kaki. Kedua, masalah buang air kecil dan air besar. Ketiga, gangguan fungsi seksual. Keempat, perubahan suasana hati yang cukup drastis. Kelima, sering lupa. Keenam, depresi. Ketujuh, epilepsi. Penata laksanaan multiple sklerosis ditujukan untuk mengatasi gejala saat eksaserbasi akut atau relaps, mengurangi durasi serta frekuensi eksaserbasi akut, dan mencegah progresi penyakit. Disease modifying therapy atau DMT adalah golongan obat yang digunakan untuk mengurangi frekuensi eksaserbasi dan memperlambat progresi penyakit. DMT dapat dibagi menjadi imunomodulator atau imunosupresan. Medikamentosa simptomatik juga perlu diberikan untuk kenyamanan pasien. Terapi medikamentosa pada multiple sklerosis ditujukan untuk memodifikasi penyakit dan mengurangi gejala. Pemeriksaan diagnostik. Dalam menegakkan diagnosa multiple sklerosis dibutuhkan beberapa pemeriksaan penunjang sebagai berikut. A. Pemeriksaan elektroporesis, susunan saraf pusat, antibodi IG dalam SPP yang abnormal. B. Gambaran MRI ditemukan sedikit skerplank sepanjang substansia alba dari SPP. C. Penglihatan, pendengaran, dan sematosensorik dengan konduksi lambat menunjukkan adanya kelainan. D. EEG menunjukkan gelombang yang abnormal pada beberapa kasus. E. D. CT scan gambaran atrofi cerebral menggambarkan adanya lesi otak, pembesaran atau pengecilan vertikal otak. F. Urodinamik jika terjadi gangguan urinarius. G. Neuropsikologik jika mengalami kerusakan kognitif. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.